Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gema Qurani dengan NIM 20191211025. Saya Maria Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silva Gurba dengan NIM 2019 1211 035. Pada hari ini kami akan membahas chapter 22 mengenai Accounting Change and Error Analysis. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, perubahan dalam kebijakan akuntansi dan kesalahan informasi keuangan adalah signifikan. Ketika perubahan ini terjadi, perusahaan harus mengikuti persyaratan akuntansi dan pelaporan tertentu. Selain itu, untuk memastikan komparabilitas antar perusahaan, IASB telah membuat standar pelaporan perubahan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, dan informasi laba per saham terkait. Dalam bab ini, kami membahas standar pelaporan ini yang membantu investor lebih memahami kondisi keuangan perusahaan. Isi dan susunan bab tersebut adalah sebagai berikut. Jadi pada chapter 22 ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada accounting change, yang kedua ada change in accounting estimate, yang ketiga ada accounting error, dan keempat ada error analysis. Accounting change, alternatif akuntansi mengurangi komparabilitas informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Mereka juga mengaburkan data tren historis yang berguna. Misalnya, jika Toyota Jepang merevisi estimasi masa manfaat peralatannya, beban penyusutan untuk tahun berjalan tidak akan sebanding dengan beban penyusutan yang dilaporkan oleh Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula jika Tesco berubah menjadi harga persediaan Vivo, sementara Marks and Spencer menggunakan metode retail. Akan sulit untuk membandingkan hasil yang dilaporkan perusahaan ini. Kerangka pelaporan membantu menjaga komparabilitas ketika ada perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan 2 jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, pada bagian referensi literatur resmi di dekat akhir bab. Jadi 2 jenis perubahan akuntansi ini adalah yang pertama perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan terjadi akibat kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau pengawasan atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Change in accounting policy. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama ada laporan perubahan saat ini. Yang kedua ada laporan perubahan secara retrospektif. Yang ketiga ada laporan perubahan secara prospektif atau di masa mendatang. IASB mengharuskan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif. Mengapa? Karena itu memberikan penggunaan laporan keuangan dengan informasi yang lebih berguna daripada efek kumulatif atau pendekatan prospektif. Alasannya bahwa mengubah pernyataan sebelumnya menjadi atas dasar yang sama, seperti kebijakan yang baru diadopsi, menghasilkan konsistensi yang lebih besar di seluruh periode akuntansi. Penggunaan kemudian dapat membandingkan hasil dengan lebih baik daripada satu periode ke periode berikutnya. Retrospective accounting change, long-term contract. Untuk menggambarkan pendekatan retrospektif, asumsikan bahwa Denson telah memperhitungkan pendapatannya dari konstruksi jangka panjang
dengan menggunakan metode pemulihan biaya zero profit. Pada tahun 2019, sebagai hasil dari penerapan standar pendapatan baru, perusahaan berubah untuk mengakui pendapatan dari waktu ke waktu atau presentasi penyelesaian. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa mendatang. Kami mengasumsikan tarif pajak yang berlaku 40%. Jadi di Ilustri 22.1 ini menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk metode pemulihan biaya dan presentasi penyelesaian, tidak ada perbedaan pendapatan antara metode akuntansi lama dan baru sebelum 2017. Jadi di sini ada dua. Income statement. Ini belum ada perbedaan antara metode akuntansinya. Untuk record cost recovery to percentage of completion method, jadi ini analisisnya di tahun 2018 percentage of completion-nya itu sebesar 600.000 euro. Cost recovery-nya itu sebesar 400.000 euro dan different-nya itu didapat 200.000 euro. Caranya 600.000 dikurang 400.000 euro. Terus tahun 2018 itu 180.000 euro di percentage of completion, lalu 160.000 di cost recovery. Dapat 20.000 dari 180.000 dikurang 160.000. Lalu mencari tax effect 40%-nya. Tax effect 40% ini 200.000 dikali 40% itu mendapat 80.000 euro. Lalu 20.000 euro dikali 40% itu dapat 8.000 euro. Dari income effect-nya atau net of tax-nya itu kita dapat dari 200.000 dikurang 80.000 euro. Jadi dapat 120.000 euro. Lalu 12.000 didapat dari 20.000 dikurang 8.000. Maka totalnya 132.000 untuk net of tax. Lalu total at beginning of 2019-nya itu untuk percentage of completion-nya itu sebesar 780.000 euro. Untuk cost recovery-nya itu 560.000 euro, untuk different-nya itu sebesar 220.000 euro, dan untuk tax effect-nya itu sebesar 88.000 euro. Maka total di 2019-nya itu untuk percentage of completion-nya itu sebesar 200.000 euro, lalu cost recovery-nya itu sebesar 190.000 euro, different-nya 10.000, untuk tax effect-nya 4.000, dan net of tax-nya 6.000. Untuk entry-nya itu kita dapat contraction in process-nya di debit sebesar 220.000. Deferred tax liability-nya sebesar 88.000 di kredit, dan return earnings-nya itu 132.000 di kredit. Reporting a change in policy. To illustrate, Denson will prepare comparative financial statements for 2018 and 2019 using the percentage of completion method, the new construction accounting method. Jadi di sini itu ada perbandingan informasi related to accounting change. Jadi perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang, perubahan telah memperhitungkan pendapatan dan biaya untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode presentasi penyelesaian atau overtime pada tahun 2019, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pendapatan dan biaya ditentukan dengan metode pemulihan biaya atau point in time. Metode baru akuntansi untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengakui
Jadi sebutkan alasan untuk perubahan kebijakan akuntansinya dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode baru secara retrospektif. Untuk tujuan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya telah dilanjutkan. Pengaruh perubahan akuntansi terhadap pendapatan tahun 2019 adalah peningkatan sebesar 6.000 euro setelah pajak terkait dengan pendapatan tahun 2018. Seperti yang dilaporkan sebelumnya adalah peningkatannya itu sebesar 12.000 euro setelah pajak terkait. Saldo laba di tahun 2018 dan 2019 telah disesuaikan untuk pengaruh penerapan metode akuntansi baru secara retrospektif sebagai hasil dari perubahan akuntansi. Laba ditahan per 1 Januari 2018 meningkat sebesar 120.000 dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Lalu ada return earnings adjustment. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan pengaruh kumulatif dari perubahan saldo laba pada awal periode penyajian paling awal. Untuk Denson, tanggal itu adalah 1 Januari 2018. Denson mengungkapkan informasi tersebut melalui deskripsi naratif. Pada catatan A di ilustrasi 22.3. Denson juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahan. Dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar 1.360.000 euro pada awal tahun 2017 di ilustrasi 22.4. Menunjukkan laporan laba ditahan. Denson dengan metode pemulihan biaya yaitu sebelum memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Informasi pendapatan berasal dari ilustrasi 22.1. Lalu di sini ada return earning statement before retrospective change. Jadi jika Denson menyajikan laporan komparatif untuk 2018 dan 2019 di bawah persentase penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018. Perbedaan antara saldo laba ditahan dalam pemulihan biaya dan persentase penyelesaian dihitung sebagai berikut. Jadi return earnings pada Januari 1 2018 pakai metode percentage of completion mendapatkan 1.720 euro. Lalu ada return earnings Januari 1 pada tahun 2018 menggunakan metode cost recovery itu mendapatkan 1.600.000. Maka kumulatif efek diferennya itu sebesar 120.000 euro didapat dari 1.720.000 dikurang 1.600.000. Lalu selisih Lalu selisih 120.000 euro adalah efek kumulatif. Ilustrasi 22.5 menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 yang mempengaruhi perubahan kebijakan akuntansi menjadi presentasi penyelesaian. Denson menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018 dengan selisih lebih persentase penyelesaian laba bersih atas laba bersih pemulihan biaya tahun 2017. Penyajian komparatif ini menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu, penyesuaian ini akan jauh lebih besar jika melibatkan sejumlah periode sebelumnya. Jadi di sini ada return earning statement untuk perusahaan Denson. Jadi return earnings Januari 1-nya itu di 2019 nggak ada, di 2018 itu sebesar 1.600.000 euro. Terus penyesuaiannya itu 120.000 euro di tahun 2018. Lalu return earnings penyesuaian pada 1 Januarinya itu di 2019 sebesar 1.828.000 euro. Lalu di tahun 2018-nya itu 1.720.000 euro. Lalu kita dapat net
income-nya itu sebesar 120.000 euro di 2019 dan 108 euro di 2018. Lalu ada return earnings Desember 31-nya. Ini kita dapat 1.948.000 euro di 2019 dan 1.828.000 euro. Selanjutnya ada disclosure. Jadi yang pertama, perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang berdampak pada periode saat ini atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali tidak praktis untuk mengestimasi efek tersebut. Yang kedua, perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisihan piutang tak tertagih atau persediaan perusahaan, kecuali perubahan tersebut material. Lalu ada accounting error. Jenis kesalahan akuntansi, yang pertama itu ada perubahan dan kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Yang kedua ada kesalahan matematis seperti salah menjumlahkan lembar hitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, ada perubahan estimasi terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Yang keempat, ada pengawasan seperti kegagalan untuk menambah atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta seperti kegagalan menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, ada klasifikasi yang salah dari biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset, atau sebaliknya. Ketika perusahaan menemukan kesalahan, maka semua kesalahan material harus diperbaiki, mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyelesaian saldo awal, saldo laba periode berjalan yang disebut dengan period adjustment. Lalu untuk comparative statement, perusahaan harus menyajikan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengkoreksi kesalahan. Ini ada contoh koreksi dari kesalahan. Pada tahun 2020, bagian pembukuan Selectro PLC menemukan kesalahan. Pada tahun 2019, perusahaan gagal mencatat biaya penyusutan sebesar 20.000 untuk gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat didepresiasi yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan biaya penyusutan dalam pengembalian pajak dan dengan benar melaporkan hutang pajak penghasilannya. Berikut ada income statement dari Selectro PLC di tahun 2019. Di income before depreciation expense itu kalau nggak ada ditambah kesalahan ada 100.000. Lalu with error itu ada 100.000 juga. Untuk depreciation expense-nya without error ada 20.000, terus di with error-nya tidak dimasukkan yaitu 0. Jadi income before income tax-nya itu di without error ada 80.000, lalu di with error-nya ada 100.000. Selanjutnya ada current sebesar 32.000 dan deferred sebesar 0. Jadi untuk di without error jumlahnya itu sebesar 32.000. Sedangkan di with error-nya current itu 32.000 dan deferred-nya itu sebesar 8.000. Jadi total itu sebesar 40.000. Nah, itu tuh menjadi pengurang untuk di net income-nya. Di without error-nya net income itu sebesar 48.000 dan di with error-nya net income itu sebesar 60.000. Ini ada entry perusahaan yang seharusnya dibuat tanpa adanya kesalahan. Yang pertama itu ada depreciation expense sebesar 20.000 pada accumulated depreciation untuk building sebesar 20.000. Yang kedua ada income tax expense sebesar 32.000 di debit dan income tax payable-nya sebesar 32.000 juga di kredit. Selanjutnya ada entry perusahaan yang dibuat dengan kesalahan untuk jurnal
pencatatan depresiasinya itu nggak ada atau tidak dicatat, dan untuk income tax expense-nya itu ada income tax expense sebesar 40.000 di debit, lalu ada deferred tax liability di kredit sebesar 8.000 dan income tax payable-nya di kredit sebesar 32.000. Kesalahan penghilangan 20.000 pada tahun 2020 pada menghasilkan efek berikut. Di income statement ada depreciation expense 2019 yang kurang dari 20.000. Lalu income tax expense di 2019 terlalu tinggi sebesar 8.000 yang didapat dari 20.000 dikali 40%. Lalu untuk net income-nya di 2015 terlalu tinggi sebesar 12.000. Itu didapat dari 20.000 dikurang dengan 8.000. Selanjutnya perubahan di statement of financial itu ada accumulated depreciation untuk building kurang dari 20.000. Untuk deferred tax liability-nya itu terlalu tinggi sebesar 8.000. Jadi untuk jurnal koreksi yang tepat pada tahun 2020 itu sebesar untuk return earnings-nya itu di debit sebesar 12.000. Lalu deferred tax liability-nya juga di debit sebesar 8.000 dan untuk accumulated depreciation building-nya di kredit sebesar 20.000. Untuk errornya itu ada dua. Yang pertama ini ada single period statement. Jadi ini diasumsikan bahwa perusahaan Selektro memiliki saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2020 sebesar 350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2020. Ini ada retained earning statement-nya itu di Januari 1 di report sebesar 350. Lalu ada correction of error depreciation-nya itu sebesar 20.000. Nanti dikurangi dengan applicable income tax reduction sebesar 8.000. Jadi totalnya itu 12.000. Hal ini 12.000 itu menjadi pengurang untuk return earning yang sudah disesuaikan menjadi 338.000. Setelah itu ditambah dengan net income sebesar 400.000, jadi return earning di Desember 31 itu sebesar 738.000. Selanjutnya ada yang kedua ini ada comparative statement. Jika penyiapan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengkoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh dan dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Asumsikan dalam kasus Selektro, kesalahan dalam menghilangkan depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2019 yang ditemukan pada tahun 2020 mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan di tahun 2019. Ini ada comparative financial statement-nya. In the statement of financial position-nya itu ada accumulated depreciation building itu meningkat sebesar 20.000. Lalu deferred tax liability meningkat juga mengurang sebesar 8.000 dan return earnings untuk ending balance itu berkurang sebesar 12.000. Di income statement-nya ada depreciation expense building itu meningkat sebesar 20.000. Di income tax expense-nya itu menurun sebesar 8.000 dan di net income-nya juga menurun sebesar 12.000. Lalu di return earning statement-nya, return earning ending balance due to lower net income for the period itu menurun sebesar 12.000. Selanjutnya ada error analysis. Jadi perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu jenis kesalahan apa yang terlibat. Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk mengkoreksi kesalahan. Yang ketiga, setelah kesalahan ditemukan, bagaimana laporan keuangan disajikan kembali. Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal, saldo laba.
di error analysis ini ada 3 error yang pertama itu ada statement of financial position error, yaitu kesalahan laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban atau ekuitas. Yang kedua ada income statement error, yaitu klasifikasi pendapatan atau pengeluaran yang tidak tepat. Yang ketiga ada statement of financial position and income statement error. Itu dibagi menjadi 2, yaitu counterbalancing error, yaitu kesalahan yang akan dikompensasikan atau dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua itu ada non-counterbalancing error, yaitu kesalahan yang membutuhkan waktu lebih lama dari 2 periode untuk diperbaiki sendiri. Selanjutnya itu ada soal dan jawab. Yang pertama ada exercise 21.5. Morgan Leasing Group menandatangani kesepakatan pada 1 Januari 2019 untuk menyewakan peralatan kepada Cole PLC. Informasi berikut berkaitan dengan perjanjian. Yang pertama, jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 6 tahun tanpa opsi perpanjangan. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 6 tahun. Yang kedua, harga perolehan aset bagi lessor adalah 245.000. Nilai wajar aset pada 1 Januari 2019 adalah 245.000. Yang ketiga, aset tersebut akan dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Pada saat aset tersebut diharapkan memiliki nilai sisa sebesar 24.335. Tidak ada satupun yang dijamin. Yang keempat, perjanjian tersebut mensyaratkan pembayaran sewa tahun yang setara, dimulai pada tahun 1 Januari 2019. Yang kelima, ada kolektabilitas pembayaran sewa oleh Morgan sangat mungkin terjadi. Ini jawabannya. Pertanyaan yang pertama, dengan asumsi lessor menginginkan tingkat pengembalian 8% atas investasinya, hitunglah jumlah pembayaran sewa tahunan yang diperlukan, bulatkan ke pound terdekat. Jadi fair value of lease asset to lessor-nya itu kan sebesar 245. Lalu akan dikurangi dengan present value of unguaranteed residual value sebesar 15.335 yang didapat dari 24.335 dikali dengan 0,63017. Jadi untuk amount to be recovered through lease payment-nya itu sebesar 229.665 yang didapat dari 245.000 dikurang dengan 15.335. Untuk 6 periodic lease payment-nya itu amount to be recovered through lease payment-nya itu nanti dibagi dengan present value of annuity do one for 6 period at 8%. Jadi 229.665 dibagi dengan 4,99271. Jadi hasilnya itu jika dibulatkan menjadi 46.000. Selanjutnya yang B, siapkan jadwal amortisasi yang sesuai untuk lessor untuk masa sewa. Jadi di sini tadi kan annual lease payment plus URV-nya tadi dapatnya 46.000. Terus lease-nya itu sebesar 240.000. Jadi 245.000 dikurangi 46.000, hasilnya 199.000. Itu dikalikan dengan 8% interest-nya di tahun 2020, bunganya jadi 15.920. Terus recovery of lease receivable-nya sebesar 30.080 didapat dari 46.000 dikurangi 15.920. Dan list receivable-nya jadi 168.920. Itu didapat dari 199.000 dikurangi dengan 30.080. Lalu di tahun 2021 interestnya jadi 13.514. Itu didapat dari 106 dari list receivable di tahun 2020 dikali dengan 8%. Lalu recovery of list receivable-nya itu jadi 32.486. Didapat dari 46.000 dikurangi dengan interest di tahun 2021.
Dan list receivable-nya di tahun 2021 jadi 136.434, itu didapat dari 168.920 dikurangi dengan recovery of list receivable-nya. Lalu pada tahun 2022 interestnya menjadi 10.915 didapat dari list receivable di tahun 2021 dikalikan dengan 8%. Lalu recovery of list receivable-nya jadi 35.085 dapat dari 46.000 dikurangi dengan 10.915. Jadi list receivable di tahun 2022 itu 101.349.000. Kemudian di tahun 2023 interestnya menjadi 8.108. Itu didapat dari list receivable di tahun 2022 dikalikan dengan 8. Lalu recovery of list receivable-nya di tahun 2023 itu jadi 37.892. Itu didapat dari 46.000 dikurangi 8.108. Jadi list receivable di tahun 2023 itu menjadi 63.457.000. Kemudian 2024 interestnya jadi 5.077. Itu didapat dari list receivable 2023 dikali dengan 8%, dan recovery of list receivable-nya jadi 40.923. Didapat dari 46.000 dikurangi dengan interestnya di tahun 2024. Dan list receivable-nya di tahun 2024 itu 22.534. Dan di tahun yang terakhir itu pada Januari akhir tahun 2024 interestnya menjadi 1.801 didapat dari 22.000 dikali dengan 8%. Kemudian recovery list receivable-nya jadi 22.000 dan list receivable-nya udah 0, udah selesai. Kemudian jadi totalnya annual list payment-nya itu totalnya 300.335, kemudian interestnya totalnya 55.335, dan recovery of list receivable-nya tetap jadi 245.000. Kemudian yang C, siapkan semua entry jurnal untuk semester tahun 2019 dan 2020 untuk mencatat perjanjian sewa, penerimaan pembayaran sewa, dan pengakuan pendapatan. Asumsikan periode akuntansi tahunan semester berakhir pada 31 Desember dan tidak menggunakan ayat jurnal pembalik. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019, list receivable sebesar 245.000 di debit, itu didapat dari 46.000 dikali 4,99.271 ditambah dengan 24.335 dikali dengan 0,63017. Kemudian di debit ada juga cost of goods sold atau COGS sebesar 229.665. Itu didapat dari 245.000 dikurangi dengan 24.335 dikali 0,63071. Kemudian di bagian kredit ada sales revenue sebesar 229.665. Itu caranya sama dengan cara mencari COGS. Dan di inventory di kredit ada inventory sebesar 245.000 juga. Kemudian soal berikutnya exercise 21.13. Feld PLC menyewakan gedung kepada Walls Ltd pada tanggal 1 Januari 2019. Fakta-fakta berikut berkaitan dengan perjanjian sewa. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun dengan pembayaran sewa tahunan setara sebesar 4.703 euro di setiap awal tahun. Yang kedua, kepemilikan tidak dialihkan pada akhir masa sewa. Tidak ada opsi pembelian rumah dan aset tidak bersifat khusus. Yang ketiga, bangunan tersebut memiliki nilai wajar 23.000 euro, nilai buku untuk Feld sebesar 16.000 euro, dan masa manfaat selama 6 tahun.
Yang keempat, di akhir masa sewa, Phelps dan Walls berharap akan ada nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 4.000 euro. 5. Phelps ingin mendapatkan pengembalian 8% dari sewa dan kolektibilitas pembayarannya. Mungkin terjadi. Angka ini diketahui oleh Walls. Yang AA, bagaimana Phelps atau Lesser mengklasifikasi sewa ini, bagaimana Phelps awalnya mengukur piutang sewa, dan bagaimana Walls awalnya mengukur kewajiban sewa guna dan aset hak pakai. Jawabannya, sewa tersebut akan diklasifikasikan sebagai sewa jenis penjualan untuk Phelps. Sementara kepemilikan tidak dialihkan pada akhir masa sewa, tidak ada opsi pembelian rumah, dan aset tidak terspesialisasi. Uji nilai sekarang tidak terpenuhi, dan jangka waktu sewa lebih besar dari 75% dari masa manfaat aset, yaitu 5 dibagi 6 sama dengan 83%. Jadi kalkulasinya untuk lease receivable-nya itu yang pertama annual rental payment sebesar 4.703. Present value of annuity due for 5 period at 8% dikalikan dengan 4,31213. Jadi present value of rental payment-nya itu sebesar 20.280. Itu sudah dibulatkan. Kemudian ada expected residual value, itu sebesar 4.000. Present value of $1 for 5 periods at 8%, itu sebesar 0,68058. Dan present value of residual value-nya yang sudah dibulatkan menjadi 2.722. Present value of annual rentals payment-nya sebesar 20.280 dan lease receivable-nya menjadi 23.000 yang sudah dibulatkan juga. Yang B, menggunakan fakta asli sewa, ditunjukkan entry jurnal yang akan dibuat oleh Phelps dan Walls pada tahun 2019. Yang pertama, Phelps Journal Entries di tanggal 1 Januari 2019. Yang di debit itu ada list receivable sebesar 23.000 yang didapat dari 4.703 dikali 4,31213 ditambah dengan 4.000 dikali 0,68058. Dan di debit juga ada cost of goods sold sebesar 13.280 yang didapat dari 16.000 dikurangi 4.000 dikali 0,68058. Lalu di kredit ada sales revenue sebesar 20.280 didapat dari 4,703 dikali dengan 4,31213. Kemudian di kredit juga ada inventory sebesar 16.000. Jurnal selanjutnya ada cash pada list receivable sebesar 4.703. Lalu pada tanggal 31 Desember di tahun 2019, jurnalnya itu ada list receivable pada interest revenue sebesar 1.464 yang didapat dari 23.000 dikurangi 4.703 yang kemudian dikalikan dengan 8%. Untuk Walls Journal Entries-nya, untuk perusahaan Walls yang pertama itu di tanggal 1 Januari 2019 di debit itu ada right of use asset itu sebesar 20.280 dan di kredit ada liability sebesar 20.280. Jurnal selanjutnya di tanggal yang sama ada list liability kepada cash itu sebesar 4.703. Di tanggal 31 Desember 2019, jurnalnya ada interest expense pada list liability. Itu totalnya 1.246. Didapat dari 20.280 dikurangi 4.703, kemudian dikalikan dengan 8%. Jurnal selanjutnya ada depreciation expense pada right of use asset sebesar 4.556. Soal selanjutnya, misalkan seluruh nilai sisa yang diharapkan sebesar 4.000 euro dijamin oleh Walls. Bagaimana ini akan mengubah jawaban Anda ke bagian E21.13a?
Jawabannya adalah jika nilai sisa dijamin, WALS mungkin perlu mempertimbangkan jaminan ini dalam mengukur kewajiban sewa. Yang D, asumsikan fakta yang sama sebagai bagian E21.13C. Kecuali nilai sisa yang diharapkan adalah 3.000, apakah jawaban Anda berubah? Jawabannya iya, akan berubah. Ini adalah perhitungannya. Yang pertama itu ada present value of rental payment. Itu sebesar 20.280. Kemudian ada present value of amount probable to be on. Itu sebesar 681 yang didapat dari 4.000 dikurangi dengan 3.000, kemudian dikalikan dengan 0,68058, kemudian dikali dengan PV5 dan 8%. Jadi list liability-nya itu kalau nilai sisa yang diharapkan 3.000, list liability-nya menjadi 20.961. Kemudian problem 21.5. Pada tahun 2018, Grishel Trucking merundingkan dan menutup kontrak sewa jangka panjang untuk terminal truk yang baru dibangun dan fasilitas penyimpanan barang. Bangunan-bangunan tersebut didirikan sesuai spesifikasi perusahaan di atas tanah milik perusahaan. Pada 1 Januari 2019, Grishel Trucking mengambil alih properti sewa. Meskipun terminal memiliki masa manfaat gabungan selama 40 tahun, sewa yang tidak dapat dibatalkan berlangsung selama 20 tahun sejak 1 Januari 2019, dengan opsi pembelian murah tersedia setelah masa sewa berakhir. Sewa 20 tahun berlaku efektif untuk periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2038. Pembayaran sewa sebesar $800.000 harus dibayarkan kepada lessor pada tanggal 1 Januari dari masing-masing 10 tahun pertama masa sewa. Pembayaran sewa di muka sebesar $320.000 jatuh tempo pada tanggal 1 Januari untuk setiap 10 tahun terakhir masa sewa. Perusahaan memiliki opsi untuk membeli semua fasilitas yang disewakan ini seharga 1% pada tanggal 30 Desember 2038. Sewa tersebut dinegosiasikan untuk meyakinkan lessor tingkat pengembalian sebesar 6%. Yang A, siapkan jadwal untuk menghitung nilai sekarang fasilitas terminal dan kewajiban terkait Grishel Trucking pada tanggal 1 Januari 2019. Jadi ini ada schedule of compute the discount of present value of terminal facilities and related obligation untuk perusahaan Grishel Trucking di tanggal 1 Januari 2019. Present value of first 10 payments itu ada immediate payment sebesar 800.000 dan present value of ordinary annuity for 9 years at 6% itu sebesar 5.441.354 yang didapat dari $800.000 dikali dengan 6,801692. Kalau dijumlahkan dengan immediate payment-nya, totalnya menjadi 6.241.354. Kemudian ada present value of last 10 payments. Jadi first payment-nya itu 320.000. Kemudian ada present value of ordinary annuity for 9 years at 6%. Itu sebesar 2.176.541 yang didapat dari $320.000 dikalikan dengan 6,801692. Kemudian ada present value of last 10 payments at January 1st 2027 discount to January 1st 2019. Jadi totalnya itu 2.496.541 yang didapat dari 2.496.541 dikalikan dengan 0,558.395. Hasilnya itu 1.394.056. Dan discount present value of terminal facilities and related obligation-nya itu totalnya jadi $7.635.410.
Kemudian yang B, dengan asumsi bahwa nilai sekarang fasilitas terminal dan kewajiban terkait pada 1 Januari 2019 adalah 7.635.410, siapkan jurnal entry untuk Grisel tracking untuk mencatat yang pertama itu pembayaran tunai kepada lessor di tanggal 1 Januari 2001. Ini ada jurnal entries untuk Grisel tracking companies. Interest payable sebesar 384.480. Kemudian ada list liability sebesar 415.520. Ada property tax expense sebesar 125.000. Kemudian ada insurance expense sebesar 23.000. Dan di kredit itu totalnya cash, dibayarkan secara cash. Jadi totalnya itu 948.000. Kemudian ini ada amortisasi, jurnal amortisasinya pada tanggal untuk leasingnya pada tanggal 1 Januari 2019 itu list liability-nya totalnya jadi 6.835.410 didapat dari 7.635.410 dikurangi dengan 800.000 dolar. Kemudian di tahun 2020 menjadi 6.445.535 dengan cara yang sama. Kemudian di 2021 list liability-nya menjadi 6.032.267. Di 2022 list liability-nya menjadi 5.594.203. Yang kedua itu B yang kedua itu amortisasi harga perolehan seperti sewaan untuk tahun 2021 dengan menggunakan metode garis lurus dan mengasumsikan nilai residu adalah 0. Jadi tanggal 31 Desember 2021 di debit ada depreciation expense sebesar 190.885 dan di kredit ada accumulated depreciation of capital leases itu sebesar 190.885 yang didapat dari 7.635.410 dibagi dengan 40. Yang B3 akrual beban bunga pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi pada tanggal 31 Desember 2021 jurnalnya itu ada interest expense pada interest payable. Itu sebesar 361.936. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.